Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di sini saya Jati Sufarul Afaf Al-Asid ingin mempresentasikan proposal profesi jasa usaha milik saya. Di sini saya ingin menjadi wirausahawan atau wirausahawan. Di sini ada bab 1, pendahuluan, berisi latar belakang dan tujuan. Latar belakang: wirausahawan atau dalam bahasa Inggris disebut entrepreneur adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Jadi saya memilih profesi wirausahawan karena sejak saya berada di bangku sekolah dasar, saya sudah sering menjual berbagai produk yang dibuat dari rumah. Saya merasa senang menjalaninya, bahkan jadi salah satu cita-cita di masa depan saya nanti. Dengan berwirausaha, saya belajar banyak hal tentang kehidupan, seperti susahnya cari uang gitu. Walaupun masih kecil ya gitu, sudah mencicipi kalau cari uang itu susah, jadi bisa lebih tahu buat hemat uang. Dan disitulah saya tertantang untuk menjadi wirausahawan. Tujuan saya memilih profesi wirausaha karena saya ingin mengasah kemampuan wirausaha, mengasah otak untuk mencari ide yang dapat diminati banyak kalangan, mengasah kepekaan terhadap sekitar dengan melihat respon masyarakat terhadap produk yang dipasarkan, melatih diri agar mampu berusaha keras guna mencapai hasil yang maksimal, melatih diri untuk mencari peluang bisnis di mata konsumen. Sini juga bisa belajar berbagai hal, disiplin juga masuk dalam manfaat berwirausaha. Oke, kita masuk ke bab 2. Ada analisis usaha. Di sini ada marketing produk, marketing mix maksudnya, analisa pasar. Ya, ada 2 itu. Yang pertama, produk. Nah, produk yang kami hadirkan adalah makanan kemasan atau camilan. Kami menyediakan produk dari olahan pisang, jamur tiram, dan sebagainya. Yang baru terpikir hanya dari olahan pisang, jamur tiram, dan singkong. Untuk yang lainnya segera menyusul. Untuk harganya, harga yang kami tawarkan pada produk ini sesuai dengan tingkat harga bahan dasar. Pisang kan lebih mahal dari jamur tiram, jadi harga per gramnya pisang, olahan pisang lebih mahal dari olahan jamur tiram. Juga lama pengolahan dan tingkat kesulitan pembuatan. Tapi harga yang kami tawarkan cukup murah untuk kalangan menengah. Untuk tempatnya, tempat usaha ini saya rencanakan di Jalan Ahmad Yani, dekat SMP 1 Comal. Usaha ini terdapat di pinggir jalan sehingga mudah untuk diketahui atau dilihat oleh calon konsumen. Daerah tersebut juga ramai, dekat dengan bank, pasar, sekolah, dan toko-toko lainnya.
Kawasan ini merupakan kawasan yang berpotensi karena belum ada usaha yang serupa di daerah tersebut. Untuk promosinya, untuk awal-awal kami membagikan brosur, juga mempromosikannya di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan YouTube. Yang kelima ada people. Sini kami mengusahakan agar para rekan-rekan pekerja di sini membuat produk camilan yang berkualitas dan selalu melayani konsumennya dengan maksimal. Kemudian yang keenam ada proses operasional usaha, dimulai dari check up kesiapan peralatan pembuatan produk kemasan, bahan baku, serta kebersihan pembuatan produk tersebut. Setelah jadi dalam bentuk kemasan, kami meletakkan sebagian di toko dan mengedarkan sebagian lainnya di warung-warung. Jadi kami kayak ngestok di warung-warung gitu. Kami juga membuka pre-order untuk beberapa produk sebagai bentuk pemasaran kepada khalayak umum. Sistem pre-order ini kami lakukan 2 pekan sekali dengan tujuan memperoleh daya tarik konsumen sehingga menimbulkan rasa kepo terhadap produk kami. Ya, di sini saya pernah membaca tentang strategi pemasaran pre-order di sering-sering pre-order dan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak supaya setiap pre-order itu selalu sold out atau terjual habis, sehingga orang-orang yang tadinya belum tertarik melihat postingan kita kalau jajanan yang kami tawarkan selalu habis saat pre-order, itu bisa menimbulkan rasa ingin tahu dan ingin mencoba, sehingga akan bertambah konsumen dari usaha kami. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah physical evidence. Ya, adanya sosial media seperti Facebook dan Instagram maupun media informasi lainnya berguna untuk menjalin komunikasi dengan konsumen dengan mengirim beberapa angket untuk mengetahui apa yang konsumen harapkan dari produk kami, atau biasa dinamakan survei pasar, sehingga kami sebagai produsen dapat membuat rencana lanjutan tentang produk dan usaha kami. Yang kedua ada B, analisa pasar. Di analisa pasar ini kita mempunyai kekuatan usaha ini, yaitu tempat yang strategis karena berada di pinggir jalan raya serta dekat dengan banyak fasilitas umum. Interaksi dengan konsumen yang aktif sehingga kami sebagai produsen selalu mengadakan evaluasi untuk kepuasan konsumen. Selain itu, produk yang kami sediakan lain dari yang lain karena istimewa, olahannya khas dan belum ada pesaing di daerah tersebut. Kami juga mempunyai beberapa channel sehingga sangat memungkinkan produk kami beredar di luar kota bahkan luar pulau. Di usaha kami ini mempunyai kelemahan, yaitu keterbatasan bahan baku camilan, tenaga kerja, serta transportasi sehingga menghambat penyaluran produk ke beberapa daerah. Sini peluangnya sekitar 70% masyarakat daerah Pemalang, Pekalongan merupakan masyarakat konsumtif, terutama kuliner, sehingga membuka peluang kami untuk mengembangkan usaha ini. Terlebih lagi, produk kami cocok untuk semua kalangan sehingga dapat dinikmati oleh anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia.
Nah, di sini ada ancaman. Ancaman usaha ini ialah munculnya pesaing baru. Kemudian ini bab 3, perhitungan keuangan dan rencana pemasaran. Di sini masih karena masih rencana ya, belum, karena masih rencana, bisa lebih bisa kurang. Berikut adalah perincian modal awalnya. Ada biaya pembangunan tempat usaha 20 juta, etalase 4 buah 4 juta, masing-masing 1 juta, timbangan dapur digital untuk packingnya ya 4 buah 200.000. Sini kemasannya kami pakai plastik standing pouch. 800.000 untuk modal awal, bahan produknya 7 juta, transportasi 2 juta, spanduk dan stiker 100.000 cukup insyaallah. Modalnya total 34 juta 100.000. Sini biaya operasionalnya ada gaji pegawai 2 orang 2 juta, LPG atau liquefied petroleum gas 50.000 2 itu ya, bahan bakunya 3 juta, lain-lain 500, total operasional 5.550.000 rupiah. Dan di sini ada biaya penyusutan, harga beli dikurangi nilai residu bagi jangka waktu. Sini biaya penyusutannya, timbangan dapur 5.000 50.000, nilai residu 2.000, diperkirakan waktu pemakaian 2 tahun. Nah, nilai residu ini saya cari tahu merupakan nilai atau harga yang dapat diambil atau didapatkan dari barang tersebut ketika barang tersebut sudah tidak bisa dipakai atau sudah begitulah. Sini diberikan waktu pemakaian 2 tahun. Jadi seperti ini penghitungannya, diperoleh 3.200 rupiah. Spanduk 40.000, nilai residu 500, diperkirakan waktu pemakaian 1,5 tahun. Kayak penyusutannya seperti ini. Kemudian etalase per etalase 1 juta, nilai residu 50.000. Seperti ini. LPG. Ini biaya penyusutannya, total keseluruhan ialah 62.300 total keseluruhan biaya penyusutan. Perhitungan harga ketentuan umum. Di sini ada olahan jamur tiram. Ini yang sudah berjalan. Berat bersih 60 gram 6.000, berat bersih 150 gram 15.000, berat bersih 250 gram 25.000. Ini berat bersih dari cemilannya itu ya, tanpa ada gram-gram yang lain. Di sini full 60 gram itu apa namanya ya, 60 gram itu produknya, olahan makanannya. Jadi diperlukan timbangan digital supaya lebih akurat dalam gram-gramannya. Sini yang sudah berjalan olahan jamur tiram. Ya, olahan pisang ini belum berjalan tapi sudah bisa buat-buatnya. Ini ada 2 rasa, original dan manis. Harganya sebagai berikut. Ini gramnya juga belum disesuaikan karena belum pernah menjual, belum disinkronkan dengan kemasannya atau standing pouch-nya. Nah, di sini ada ongkos kirimnya. Jarak 0 sampai 1 km 0 rupiah, 1 km sampai 3 km 10.000, 3 sampai 4 kilo 15.000. Untuk ongkos kirim luar kota, luar pulau, di atas 4 kilo itu memakai ongkir dari paketan ya.
Acuan jarak dengan jarak terdekat dari toko ke lokasi berdasarkan Google Maps. Total biaya adalah jumlah seluruh komponen biaya. Jadi misal ada beli olahan jamur pisang, olahan pisang, dan di 3 km berarti tambahkan saja harganya. Di sini diperkirakan omset per bulan tidak menentu. Perkiraan ya 17.500.000 hingga 87 juta rupiah min. Bergantung pada jumlah pembelian produk tiap harinya. Laba per bulan berkisar 11.950.000 sampai 81.450.000, bergantung pada jumlah pembelian produk tiap harinya. Amin. Ya, di sini analisa payback period PBP ya. Ini modal awal bagi total keuntungan di 2,9 bulan. Jadi modal kita dapat kembali kurang lebih dalam waktu 3 bulan atau 87 hari. Demikian proposal usaha ini saya menyadari bahwa penyusunan proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.